mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan. Mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung, impres dari Presiden. Terima kasih terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya menyimak berita di YouTube yang disiarkan oleh YouTube, yaitu NU Channel ya. Tepatnya 3 jam tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 26, tanggal 27. Tanggal 27 yaitu sekitar 3 jam yang lalu, berarti sekitar jam 8 ya, jam 8 ya. Sekarang sudah setengah 11 ya, setengah 11 ya. Jadi berarti sekitar jam yang lalu, 3 jam sebelumnya, berkaitan dengan sikap seorang kiai, mantan ketua PBNU, dalam hal ini Kiai Haji yaitu Akil Siraj MA ya. Jadi beliau memang statementnya seringkali paling kaku ya di Indonesia yang saya perhatikan. Beda dengan tokoh NU ya. Yang tentu saja agak beda dengan tokoh-tokoh NU sebelumnya. Mungkin di antara tokoh yang paling kaku ya beliau ini, setahu saya. Gampang menyakiti kelompok lain dan sebagainya, termasuk dulu juga pernah melontarkan Muhammadiyah goblok itu keluar dari mulutnya beliau itu. Dan tentu saja sebagai seorang pengamat, orang seperti saya ini harus angkat suara ya. Saya harus angkat suara karena beliau termasuk kategori tokoh umat, panutan umat, sehingga perlu juga dikritisi. Kenapa perlu dikritisi? Ya, ini negara demokrasi. Tidak salah selama menggunakan media yang sopan, berbicara sopan, tidak ada masalah mengkritisi apa saja. Apalagi tujuannya ini masukan kepada pemerintah juga gitu. Pemerintah yang menjadikan demokrasi sebagai mediasi di dalam berkomunikasi umat, sudah pasti kita pelihara bersama agar tidak ternodai oleh individu atau kelompok yang berusaha menodai demokrasi itu sendiri ya. Jadi kalau menodai demokrasi, artinya demokrasi kita bisa cacat. Ini berkaitan dengan paham lagi gitu. Padahal beberapa minggu yang lalu, kebetulan kalau tidak salah, itu Bapak Haidar Nasir dan beberapa tokoh petinggi NU seperti Bapak Profesor Din Samsudin mengupas tentang
regimentasi. Jadi regimentasi ini adalah usaha sebuah kelompok, usaha suatu kelompok ataupun usaha individu yang ingin secara politis pahamnya menjadi agama negara gitu. Jadi pahamnya menjadi agama negara dan menganggap bahwa pahamnya yang paling benar di negara ini. Dan ini tidak pernah terjadi sejak zaman Bung Karno ya. Zamannya Bung Karno, tidak pernah terjadi zamannya Pak Harto, tidak pernah terjadi zamannya presiden yaitu yang B.J. Habibie, tidak pernah terjadi di zamannya Gus Dur, tidak pernah terjadi di zamannya Megawati, tidak pernah terjadi di zamannya SBY. Nah, tiba-tiba muncul kembali di negara yang berwawasan demokrasi, berwawasan Pancasila, dan selalu mengutamakan kedaulatan NKRI, yaitu sebuah paham yang diperjuangkan lewat politik gitu. Yaitu kelompok paham yang memposisikan diri secara politis, kemudian menilai kelompok lain tidak layak hidup di Indonesia. Itu ya. Kalau kita jadikan ini sebagai pegangan negara, artinya nanti akan ada mazhab di Indonesia ini yang harus diakui oleh negara. Ya, yang harus diakui oleh negara mungkin yaitu mazhabnya mereka, yang disebut dengan istilah mazhab Nusantara barangkali. Nah, tentu saja ini bisa berakibat fatal terhadap kesatuan dan persatuan yang menganut pluralis. Ya, menganut pluralis. Upaya mengenyampingkan yaitu dominasi paham. Pluralis itu kan upaya mengenyampingkan dominasi paham, supaya paham tidak menjadi penguasa tunggal di negara ini. Nah, kalau kemudian paham menjadi paham tunggal di negara ini, akibatnya itu sangat parah terhadap negara. Bung Karno saja sebagai seorang tokoh ketika itu, ya, Bung Karno saja, ya mudah-mudahan negara juga membaca tulisannya Bung Karno di bawah bendera revolusi, tidak mengacu kepada kelompok yang memang punya penyakit benci terhadap Wahabi gitu. Bagaimana Bung Karno ini menjadikan dasar-dasar pemikirannya dalam bendera revolusi, di bawah naungan bendera revolusi itu berkaitan dengan sepak terjang Wahabi, di mana di mata Bung Karno Wahabi itu sesuatu yang sangat baik dalam merubah pola pikir. Sementara kalau kita melihat perjalanan dari sebuah organisasi Nahdlatul Ulama ini kan memang berjuang dalam rangka menuntut haknya sampai yaitu munculnya kepemerintahan Hijaz ketika itu, munculnya sehingga mengutus beberapa utusan ke Mekah dalam rangka menuntut yaitu pemerintah Hijaz ketika itu memberikan solusi terhadap yang dikembangkan oleh mereka, dan itu sudah dijawab oleh Arab Saudi ketika itu. Nah, ini sekarang muncul lagi dan dikomando oleh seorang alumni Wahabi, yaitu Syahid Akil Syurat. Itu kan beliau alumni Wahabi, Kang Said itu. Nah, kemudian di dalam ucapannya beliau ini menyebutkan bahwasanya pemerintah Presiden Jokowi harus mengeluarkan Kepres, itu semacam surat perintah untuk menumpas Wahabi di Indonesia atau Salafi Wahabi.
Juga masalah, saya tidak ikut campur dengan masalah ini sebenarnya ya. Tetapi ini kan sama saja. Yang mendikte pemerintah seolah-olah pemerintah bodoh gitu. Kemudian yang datang hanya sebagai dari seorang kelompok dengan menyampingkan kelompok-kelompok lain sekelas Muhammadiyah, sekelas Persis, sekelas Al-Irsyad gitu. Ini artinya ada upaya dominasi di negara ini untuk menyingkirkan secara politik paham yang tidak disukai oleh mereka. Nah, tentu saja kalau kita melihat dari kacamata Undang-Undang 45, yaitu pasal 29 ayat 1-2 itu tentang kebebasan berpendapat dan beragama merupakan sesuatu yang harus terlaksana di Indonesia, dan ini berusaha menyumbat akses Pancasila tadi. Ya, tak ubahnya di zaman apa ya, kita hidup di zaman komunisme dulu gitu. Nah, tak ubahnya itu gitu. Bahkan mungkin lebih jelek dari komunis dahulu kala itu, karena tidak ada larangan-larangan seperti itu. Itu yang kalau kita pahami ya, kita pahami. Dari perjalanan ini sangat politis, terlalu politis gitu. Padahal regimentasi seperti ini bisa melahirkan kemelut di negara, membakar semangat orang-orang lain yang kebetulan ada sama persisnya dengan yang disebut Wahabi. Ciri-cirinya, karena mereka ini punya definisi bahwa Wahabi ciri-cirinya ini seperti yang dibuat oleh mereka. Ini usaha, kalau kita melihat dulu ya seperti Mu'tazilah yang berusaha menghabisi Ahlus Sunnah. Nah sekarang ini mungkin Mu'tazilah juga hanya menggunakan topeng Ahlus Sunnah. Karena cara berpikirnya sama itu, cara berpikirnya sama. Orientasinya politik. Kita juga melihat orang yang seperti ini merebut kekuasaan untuk mengikat sebuah paham itu Syiah. Jadi Syiah. Nah di Indonesia ini sepertinya ada usaha ke arah sana gitu, yang berusaha menjadikan sebuah paham di Indonesia sebagai pemegang kekuasaan, sebagai hukum bagi negara. Tentu saja yang seperti ini akan melahirkan banyak masalah. Ya, tapi saya yakin pemerintah itu bukanlah orang-orang bodoh. Pemerintah itu orang-orang yang cerdas. Pemerintah itu orang-orang yang berlian. Tidak sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya secara otoriter. Jadi sekarang ini kan sudah bukan zamannya Hitler, ya. Dan yang dianut oleh Bapak Jokowi itu kan demokrasi. Saya yakin Bapak Jokowi itu sangat ngerti demokrasi, dan saya yakin itu gitu. Dan orang-orang yang seperti ini sebenarnya anti demokrasi. Kalau melihat dari perbuatannya anti demokrasi, bahkan ingin memperjuangkan paham yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran sejati ya. Dimana kalau mereka berbicara selalu mengangkat asobiahnya yang paling dominan dengan kebenaran gitu. Asobiahnya yang begitu tinggi sebagai kebenaran. Sebenarnya mengapa Muhammadiyah tidak terlalu banyak bicara? Karena memang kita melihat Muhammadiyah ya tidak seperti mereka. Muhammadiyah itu sangat mengerti. Muhammadiyah sebagai seorang yang intelektual, Muhammadiyah ya sebagai seorang yang berkarya di Indonesia ini sudah tentu tidak akan sembarang berbicara. Punya norma-norma di mana harus bicara gitu. Tidak mengumbar nafsu
untuk menjadikan kekuasaan sebagai alat golongan gitu, politik golongan, itu tidak pernah dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah berjalan sebagai ormas, bukan sebagai sebagai orpol gitu ya. Dan ikut apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, itu Muhammadiyah setahu saya. Jadi selama ini Muhammadiyah ini tidak pernah mempengaruhi pemerintah agar pemerintah seperti Muhammadiyah, itu nggak pernah. Bukan sikap Muhammadiyah yang seperti itu. Karena Muhammadiyah beranggapan bahwa pemerintah itu orang cerdas. Tidak mungkinlah kemudian Muhammadiyah menunggangi pemerintah. Tidak ingin, bahkan Muhammadiyah tidak menginginkan golongan manapun di Indonesia ini yang menunggangi pemerintah. Muhammadiyah itu cukup paham dengan Indonesia ini, karena Muhammadiyah adalah organisasi tertua gitu. Jadi organisasi tertua sudah pantas menjadi kakak yang teladan di Indonesia. itu Muhammadiyah gitu. Harus menjadi kakak yang teladan, memberikan contoh yang terbaik, dan tidak selalu membuat kekisruhan di Indonesia. Ini dari sekian banyak masalah terjadinya anti-Wahabi pasti mereka gitu. Dan selama perjalanan beberapa tahun ini, dari tahun 95 sampai sekarang ini, 97 lah ya, sampai sekarang ini, yang terjadi di Indonesia ini, dominasi masalah ada pada mereka gitu. Dan selalu dibenturkan dengan Wahabi. Dibenturkan dengan Wahabi. Sebenarnya siapa di negara ini yang galau, kok kemudian orang lain yang disalahkan gitu ya? Takut pengikutnya pindah. Apa ada kekhawatiran misalnya pengikutnya pindah dan sebagainya, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Idrus Ramli ya? Di Muhammadiyah tidak demikian, walaupun banyak yang pindah itu karena kecerdasannya Muhammadiyah. Suatu saat toh kalau mereka menggunakan nalar intelektualnya sebagai seorang pemikir, sebagai seorang cendekiawan di Muhammadiyah, tentu dia akan kembali ke Muhammadiyah. Begitu cara berpikirnya Muhammadiyah. Artinya tidak pernah Muhammadiyah ini menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah, yaitu yang bersifat provokatif gitu. Karena Muhammadiyah tidak menginginkan, di Indonesia ini ada chaos. Ada, atau bisa dibilang chaos lah, kalau chaos itu kan warna merah ya. Jadi kalau bacanya chaos gitu, itu kalau saya baca chaos gitu, nanti bisa berwarna merah. Itu yang tidak disukai oleh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah memang betul-betul menjaga NKRI. Ini orang yang berteriak-teriak NKRI, berteriak Pancasila, berteriak Undang-Undang Dasar 45, tapi paling depan membuat masalah gitu. Dengan menganggap kelompok lain ini berbahaya gitu. Yang berbahaya siapa sebenarnya ini? Padahal yang lainnya organisasi yang tiga-tiganya tenang, nah satu saja yang tidak gitu. Siapa ini yang salah? Siapa sebenarnya yang merasa terganggu gitu ya? Karena kalau kita lihat di Muhammadiyah itu tak ambil pusing lah dengan Salafi, karena itu pendapatnya mereka. Orang Muhammadiyah itu menghadapinya dengan ilmu, bukan dengan cara main berangus-berangusan. Itu sikapnya Muhammadiyah. Tapi kalau itu yang dilakukan sangat politis, memang mungkin saja tujuannya bukan hanya Salafi yang jadi sasaran, karena Salafi itu dulu nggak ada. Nah, pada waktu Salafi tidak ada dahulu kala, yang dituju itu Muhammadiyah memang, sampai berbagai macam mata-mata dari sejak tahun 1924 sampai 60-an itu tidak sepi dari sorotan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, yaitu tadi adat ya. Mereka yang kemudian menjadi mata-mata Sarif, itu pernah terjadi dan dilakukan oleh kelompok secara masif pada waktu itu terhadap Muhammadiyah dalam rangka yaitu membatasi ruang gerak Muhammadiyah. Ini dilakukan oleh mereka sebelum muncul Salafi. Nggak tahu kalau itu hanya sekedar pelampiasannya mereka terhadap Muhammadiyah sebenarnya, kemudian dilakukan terhadap Salafi gitu. Karena pada banyak titik-titik temunya itu
sangat banyak dibandingkan titik temunya dengan mereka itu ya. Sangat banyak sekali titik temu antara Salafi dan Muhammadiyah dibandingkan titik temu antara Muhammadiyah dengan kelompok yang ngaku-ngaku Aswaja ini gitu. Perbedaannya banyak banget gitu. Itu mungkin yang menjadi masalah, sehingga digunakanlah tangga-tangga politik dalam rangka membonsai gerakan-gerakan Islam yang tidak sama dengan mereka secara politis, yaitu dengan cara mempengaruhi negara. Jadi ke sana arah pemikirannya ini sangat berbahaya. Jadi mungkin memang perlu sekali pemerintah itu lebih teliti lagi, sehingga pemerintah tidak dibenturkan terhadap ormas-ormas lain yang kebetulan sama pemahamannya dalam hal akidah, dalam hal ibadah dengan Salafi. Jangan sampai menjadi orang yang dibenturkan dengan ormas lain, dengan rakyatnya sendiri. Oleh karena yaitu kehausan dan kegelisahan serta keresahan cara berpikir kelompok yang ingin mendominasi di Indonesia ini. Ini sangat berbahaya menurut saya gitu. Ucapan yang dilontarkan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Itu ya barangkali dari saya sekedar pemikiran. Jadi himbauan saya kepada pemerintah untuk lebih bijak lagi buka sejarah. Bagaimana sejarah Wahabi itu dari sudut pandang tokoh-tokoh negara ketika itu, seperti ya Bung Karno sendiri gitu ya, Bung Karno sendiri juga perlu dibaca itu pada waktu itu, yaitu surat dari Endeh Ustadz Hasan Bandung gitu. Kemudian perlu juga dibaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau kita baca semuanya ini, juga kita perlu menggali buku dari perbendaharaan lama yang ditulis oleh Buya Hamka tentang Wahabi itu, sehingga negara tidak mudah terombang-ambing oleh paham yang berusaha mengadu domba ya, negara dengan rakyatnya sendiri gitu. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada pemimpin negara ini dan memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang berusaha mengadu rakyatnya gitu, dengan statement-statement yang cukup membahayakan sebenarnya, sehingga kita tidak menjadi bagian dari korban pendapat atau korban dari kebrutalan pemikiran dari sebuah kelompok yang tentu saja tidak menginginkan Indonesia aman ya. Kalau menginginkan Indonesia aman, sudah pasti Bhinneka Tunggal Ika itu dipegang sekuat-kuatnya. Tidaklah kemudian main dengan mudah menjatuhkan vonis kepada kelompok lain sebagai kelompok yang tidak harus ada di Indonesia. Itu barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.